Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 1122139 dari TL22 dari PLU Praktikum Sistem Informasi Lingkungan PLU 10. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pada acara yang kelima kali ini. Langkah yang pertama yaitu membuka peta rawan bencana tanah longsor yang sudah teman-teman buat pada acara sebelumnya. Jika sudah, kemudian kita klik pada layer, kita masuk properti, kita setting menjadi seperti biasa, koordinasi sistemnya yaitu 49S. Dan kita klik apply, kita klik OK. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan memasukkan data batas desa yang sudah disiapkan. Kita klik layer, add data, kita masukkan batas desa. Ya sudah, kita masuk ke geoprocessing, kita masuk ke clip. Untuk inputnya, kita masukkan batas desa. Setelah itu untuk software-nya, nantinya kita masuk geoprocessing, kita klik di source. Untuk inputnya, kita masukin yang batas desa. Kemudian untuk source-nya kita klik yang kecamatan. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Tunggu sebentar. Kemudian jika sudah, selanjutnya jika sudah seperti ini, yang ini kemudian kita checklist. Setelah itu kita masuk ke simbologi, kita ganti warnanya menjadi no color. Kemudian edit simbol. Kita pilih outline-nya menjadi batas kecamatan. Kemudian kita edit simbol. Yang bagian bawah ini warna kuning kita silang. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK dan OK. Setelah seperti ini, kita masuk ke properties. Kita akan lakukan labeling. Kita masuk ke label, kita checklist label fitur in this layer. Kita klik ke simbol. Kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Untuk fontnya 8, kita masuk ke edit simbol. Kita masuk ke Mars, kita klik yang halo. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Kemudian placement properties. Kita klik yang remove duplikat. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita apply, kita OK. Nah, jika sudah seperti ini, nah langkah selanjutnya kita akan menambahkan batas kabupaten dengan cara layer add data. Kita cari di mana sudah menyiapkan file. Kita masukkan yang batas kabupaten. Anjing. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik pada warna kabupaten. Kita pilih filternya menjadi no color. Kemudian next simbol. Ya, selesai. Kemudian kita edit simbol. Kemudian kita klik outline. Kita pilih yang batas kabupaten atau kota, kemudian edit simbol. Kemudian kita hapus yang bagian bawah. Ya udah, kita OK. OK. OK dan OK. Nah, jika udah seperti ini, selanjutnya kita akan labeling. Kita klik yang kabupaten kota, kita masuk ke properties. Kita masuk ke labeling, kita klik yang label fitur in this layer. Untuk label fitnya, kita pilih yang kabupaten kota. Kemudian kita klik simbol. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya menjadi 8. Kita edit simbol. Kita kemas. Kita halo. Kemudian kita OK. Kita OK. Placement properties-nya, kita pilih yang remove duplikat. Kemudian kita klik OK. Kita apply. Kemudian kita OK. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Jika sudah, kita akan menambahkan data-data. Kita akan upload data kontur, jalan, dan juga sungai. Jalan yang SHP, kontur, dan juga sungai. Kemudian kita klik add. Kita tunggu. Jika sudah, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan simboling di logo jalan. Kita masuk ke properties. Kita masuk ke simbologi, kategori. Value field-nya kita ganti yang remark. Kemudian kita klik add value. Nah, yang kita pakai hanya jalan kolektor saja. Kita hapus jalan dan kita sisakan yang jalan kolektor. Kemudian kita klik remove. Setelah itu kita akan melakukan simbolik. Kita sesuaikan dengan yang ada yaitu jalan kolektor. Kemudian kita edit simbol. Kemudian kita masuk ke color. Sesuai dengan SNI. Kita klik color, kita klik more color. Kita ubah menjadi RGB. Kemudian yang G ini kita ganti menjadi 102. Sesuai dengan SNI. Selanjutnya, setelah itu kita OK. Kita atur width-nya menjadi 0,5. Kemudian kita OK. Oke. Jangan lupa kita hapus yang di layer bagian bawah.
Kita ubah lagi widthnya menjadi 0,5. Kemudian kita oke, kita apply, kemudian kita oke. Kalau sudah di apply hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan, kita masuk ke geoprocessing, kita ke clip, input konturnya kita masukkan kontur LN 25K. Untuk clip fiturnya kita masukkan peta rawan bencananya. Kita masuk ke geoprocessing, kita klik 22.5. input fiturnya kita masukin kontur 2, Ya, kita kemudian klik fiturnya kita masukin peta rawan bencana, upload di TikTok. Di TikTok di. kemudian kita klik oke. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, jika sudah, maka akan tampak seperti ini. Selanjutnya, selanjutnya kita akan unchecklist yang kontur yang belum kita klik, kita unchecklist, kita sisakan kontur yang sudah kita klik. Kemudian kita klik kanan, kita masuk ke open atribut tabel. Kita akan membuat tabel dengan add field dengan nama IK. Untuk tipenya kita ganti menjadi float. Kemudian kita klik OK, yes. Kemudian kita klik kanan, field kalkulator. Kita masukkan yang file KNT. Kita ketikkan MOD. MOD spasi 50 sama dengan 0. Kemudian kita klik OK. Jika udah seperti ini, selanjutnya kita udah kita bisa silang. Kita masuk ke, kita akan melakukan simbologi, kita masuk ke properti. Kita masuk ke kategori. Value-nya kita ubah menjadi IK. Kita klik add value. Untuk yang min 1 ini, kita ubah warna menjadi electron gold. Dan ketebalannya kita ubah menjadi 2. Kemudian kita klik OK. Untuk yang 0, kita ubah juga menjadi electron gold. Tapi ketebalannya kita ubah menjadi 1. Kemudian kita OK. Kita masuk ke label. Kita cek label fitur in layer. Untuk metodenya kita ganti define. Kita masuk ke kita klik yang SQL query. Kita masukkan IK sama dengan kita klik get unique value. Kita klik min 1. Kemudian kita OK. Untuk label fieldnya kita ganti menjadi file KNT. Kemudian kita klik expression, file KNT, kita plus, kita ketikkan plus, petik, spasi M, dan kita tutup dengan petik, kita klik OK. Placement propertiesnya, kita klik yang underline, kita checklist both, kemudian kita ganti orientasi kita curved, kemudian kita klik OK. Kita masuk ke simbol, kita ubah menjadi fontnya Times New Roman. Kita ubah size-nya menjadi 5. Kemudian kita klik edit simbol, kita klik di match, kita klik halo, kemudian kita OK, kita OK, kita apply, kita OK. Jika sudah seperti ini, kita akan simbologi ke sungai. Kita masuk ke properties. Kita klik ke simbologi, kategori, value-nya kita ganti menjadi remark. Kemudian kita klik add value, all value. Ini yang kita gunakan hanya yang sungai saja. Jadi kita hapus yang sungai 1 kali dan halo sungai. Untuk simbolnya kita ganti yang menjadi sesuai dengan sungai. Kemudian kita klik OK, kita apply, kita OK. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan overlay urutannya, yaitu yang pertama ada jalan, kita ubah menjadi paling atas, kemudian sungai, kemudian kontur. Jika sudah, kalau value-nya kita ganti menjadi no color semua. Oke. Kemudian jika sudah seperti ini, jika sudah kita masuk ke insert. Insert, kita masuk ke data frame. Di menu data frame kita add data. Kita masukkan data batas provinsi. Seperti ini.
Kemudian kita copy peta rawan bencana kita. Dengan cara klik kanan, kita klik copy, kemudian kita klik new data frame, kita klik paste layer. Nah, di sini akan terlihat di mana zona kita. Selanjutnya, udah seperti ini kita akan ubah warna ini menjadi kuning, solar yellow, dan kita oke. Kemudian apply kita oke. Oke. Selanjutnya kita hapus yang data rawan bencana ini dengan klik. Nah, ini kita akan ubah warna batas provinsinya menjadi leaf green Barangnya 1, 2, 1, 2. dengan ketebalan 2, outline width 2. Kemudian kita klik oke. Jika seperti ini, Labeling. Maaf. kita ke masuk ke properti, kategori, Kan itu sisi muncul. kita klik 2 kali pada batas provinsi, kemudian kita edit simbol, Yang apa? outline, kita klik outline, Pilih batas provinsi. kita pilih yang batas provinsi, Nah, edit simbol, bawah. Silang. yang bawah kita hapus, Oke. kemudian kita klik oke, kemudian kita oke, Width-nya berapa? 1 lah. kita ubah width-nya menjadi 1, kemudian kita klik oke, kita oke. Boleh. Kurang tebal 2 ya. Nah, jika dirasa kurang tebal, kita bisa ubahnya menjadi 2, Ya gitu sih. kita ubah menjadi 2, dan kita oke, oke, dan oke. Nah, ada. Selanjutnya, Kita nanti setelah kita oke, kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan labeling. kita akan labeling, kita masuk ke properti, Label. kita masuk ke label, kita checklist label fitur, Enggak usah biarin. ininya kita biarkan label all, Ini labelnya kita pakai provinsi, ini kan Arial tuh. kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, Times New Roman, Misalnya 10. ukuran fontnya kita ubah menjadi 10, Simbol. kita klik ke simbol, Simbol. kita edit simbol, Max. kita klik mas, lalu kita checklist yang halo, Oke. dan kita oke, kita oke, Placement properties. kita masuk ke placement properties, Ubah jadi remove duplicate. kita klik yang remove duplicate, Oke. oke, Apply. kemudian kita apply, kita oke. Kita lihat. Nah, udah. Nah, jika udah seperti ini, selanjutnya kita akan berwarna pada laut dengan cara klik kanan pada laut, ke data frame, kita masukkan yang 49S. Kita masuk ke frame, Betul. kita pilih background, Pilih yang kita pilih yang LT blue. Apply. Kemudian kita apply, kita oke. Habis itu kita Ini kemudian kita akan menambahkan memberikan keterangan Laut Jawa dan Samudra Hindia. Samudra Hindia. Samudra Hindia itu ada di bawah. Samudra Hindia dan Laut Jawa. Oke. Sudah kita klik double pada teks, kita change simbol, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya 10, colornya kita ubah menjadi biru tua, Hitam. lapis lazuli. Hitam. Kemudian Simbol. kita edit simbol, Ubah max jadi halo. kita ubah max menjadi halo, kemudian kita oke. Jangan lupa kita italic. Kemudian oke, kemudian kita oke. Kita apply, kita oke. Kenapa warna biru cuma? Kenapa warna biru Itu. hitam cuma? Kemudian kita buat lagi juga yang sama untuk bagian atas, namanya Laut Jawa. Biar mudah, kita kopas saja yang tadi, kemudian kita apply, kita oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan kita klik layout view pada kiri bawah. Terus Itu kenapa pertama mulai. langkah selanjutnya kita akan membuat garis bantu dengan cara klik pada ada penggaris itu, kita atur, kita buat pada kanan kiri atas bawah. Ini jika sudah kita buat garis bantunya seperti ini, selanjutnya kita klik masuk rectangle, kita paskan pada bagian ujung kiri hingga ujung kanan seperti itu ya. Ujung kiri hingga ujung kanan, selanjutnya kita klik kanan, properti, dapat. Kita klik 2 kali, kita ke simbol, kita pilih fill colornya no color, kita pilih outline colornya black, kemudian kita change simbol, kita edit simbol, kita back, ya, kemudian kita oke, kemudian kita apply, kita oke. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grid, kita klik garis pada peta, klik kanan, kita properties, kita masuk ke grid, new grid, kemudian kita measure grid, kemudian kita next, kita tick mark and label, kita checklist, stylenya kita ganti warna merah, terus Size-nya besar itu. size-nya kita ganti menjadi Enggak apa, selanjutnya kita oke, kita next, kita finish, kemudian kita properties, kita ke akses dulu. kita ke akses, Nah seperti ini aksesnya seperti ini. Kita ke label, kita kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, 10. kita ubah fontnya menjadi 10, terus Additional property, kita masuk additional property, number format, kita pilih number format, jadi 0. kita ubah menjadi 0, Oke. kemudian kita oke, kita oke, interval, kita masuk ke interval, nah interval bisa disesuaikan dengan peta masing-masing. kita sesuaikan dengan peta masing-masing, kemudian kita apply, kita oke, kita apply, kita oke. Nah, seperti inilah gridnya. Sudah, selanjutnya kita untuk merapikan grid, kita masuk ke teks, kita tambahkan di gridnya, kita tambahkan MT. Nah, kemudian kita double klik,
Kita klik 2 kali, kita ubah change simbol, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, fontnya 8 cukup. kita pilih 8, Nah, edit simbol. kita edit simbol, Max halo. kita ubah maxnya menjadi halo, dan kita oke, Oke. kemudian kita oke, Oke, apply. apply, oke. Simbol aja. Jangan lupa kita bold ya teman-teman. Bold, oke, apply, kita oke. Dah. Seperti itu hingga semua gridnya tertuliskan MT seperti itu. Jika sudah semuanya, kemudian kita akan membuat garis lagi untuk tampil bagian kanan. Kita masuk ke rectangle, kita paskan, kita buat garis untuk inset, legenda, keterangan, dan lain-lain. Sesuai dengan garis bantu, kemudian kita klik 2 kali, fill colornya kita ganti no color, outline color kita pilih warna black. Kemudian kita klik apply, kita oke. Oke, jika udah seperti ini, selanjutnya kita upload logo PN yang udah teman download dengan cara masuk insert, kita pilih picture, kita pilih logo PN. Untuk ukuran dari logo PN bisa disesuaikan secara masing-masing. Jika sudah dirasa sudah cukup, kita akan nulis judulnya, yaitu kita masuk teks, kita buat instansi yaitu dengan format seperti praktikum, yaitu jurusan teknik lingkungan, enter, fakultas teknologi mineral dan energi, terus UPN, petik 2 veteran, petik 2 Yogyakarta, terus 2025-nya disambung ya, buat sendiri nggak 2025. Kita enter lagi 2025. Jangan lupa kita change simbol, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, kita size-nya menjadi size-nya berapa, 14, kemudian kita edit simbol, kita max, kita klik halo, kita oke, kita bold, jangan lupa, dan kita oke, jangan lupa untuk kita posisikan di tengah, kemudian kita apply, kita oke. Nah, jika dirasa ukurannya terlalu besar, mungkin bisa disesuaikan, diperkecil atau sebagainya. Jika udah membuat judul seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat garis untuk membatasi judul ini dengan yang ada di bawahnya. Agar terlihat lebih rapi, kita bisa membuatnya dengan garis bantu. Kita buat garis bantu di bawah judul tersebut, kemudian kita masuk ke mana tadi? Kita masuk ke rectangle. Kita masuk ke rectangle, kita pilih yang lain, dan kita buat sesuai dengan garis bantu kita tadi. Seperti ini, dan kita klik, kita double klik. Jika sudah, selanjutnya kita akan menuliskan judul kita pada kali ini. Langkahnya sama seperti sebelumnya, agar lebih mudah. Sebelumnya kita klik teks, kita tuliskan. Nah, dengan judulnya Petara Bencana Longsor dan juga daerah penelitian. Jangan lupa kita posisikan di tengah, kita masuk ke change simbol, kita ubah menjadi Times New Roman, terus fontnya kita ubah menjadi 12, jangan lupa kita bold, kita edit simbol, kita ke max, kita klik halo, kemudian kita oke, kita apply, kita oke. Oke. Kemudian kita buat teks lagi di bawahnya dengan nama daerah penelitian masing-masing. Nama daerah penelitian saya di Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Oke, kalau udah, jangan lupa kita masuk ke change simbol, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, ukuran fontnya kita ubah jadi 12, tidak usah kita bold, kita edit simbol, kita kemas, kita setelahnya kita pilih halo, kemudian kita oke, kita tengahkan, kita apply, kita oke. Seperti ini. Jika dirasa belum cukup, kita bisa kecilkan. Jika udah seperti ini, kita buat garis lagi, kita kopas saja yang garis sebelumnya, kita taruh bawah, ini. Selanjutnya, kita akan membuat skala dengan cara kita masukkan logo skala, kita insert, kita masuk ke scale bar, bukan, kita masuk insert, kita masuk ke node arrow, kita pilih yang S3 node 3, dan kita oke. Nah, untuk huruf N-nya ini kita ganti menjadi huruf U. Caranya, kita masuk ke teks, kita ketikkan di sini, kita ketikkan huruf U kapital, jangan lupa kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Times New Roman, kita bold, kita edit simbol, jangan lupa kita halo, kita oke, kita apply, kita oke. Kemudian kita ubah, kita pindahkan di sini, ditimpa bagian huruf N. Sesuaikan ukurannya biar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, jika udah, selanjutnya kita masuk ke insert lagi, kita pilih scale bar, kita pilih yang alternatif scale bar 2, kemudian kita klik ke properti, kemudian kita masuk properties, kemudian kita ubah number divisionnya menjadi 7, number subdivisionnya menjadi 0. Terus kita ubah adjust ininya menjadi adjust division and division files. Kemudian division unitnya kita ubah menjadi kilometer. Kemudian labelnya kita ganti menjadi km.
Kemudian kita masukkan number and mark. Kemudian frekuensinya kita ganti. Udah benar division and first midpoint. Posisinya kita tetapkan align to bottom of bar. Kemudian kita apply. Kemudian kita oke. Kemudian kita klik oke. Sebelum itu kita masuk dulu ke skala. Kita masuk ke insert. Kita scale bar. Salah. Kita masuk ke insert. Scale text. Kemudian kita pilih yang absolute scale. Kita properties. Absolut. Kita pilih yang stylenya absolute. Pilih yang relatif. Oh, relatif. Units kau ubah jadi kilometer. Units kau ubah jadi kilometer. Kita ubah map unitsnya menjadi kilometer. Nah, itu separator. Kemudian separator. Titik 2. separatornya kita ketikkan titik 2. Yang samanya nggak sudah. Kau ke format. Kita masuk ke format. Kita ubah fontnya Times New Roman. Kita fontnya 12. Kemudian kita masuk simbol. Edit simbol. Kita match, kita klik halo. Kemudian kita oke. Kita oke. Kita masuk ke scroll text lagi. Kita ubah menjadi absolute. Kita klik apply. Kemudian kita klik oke. Kemudian kita klik oke. Nah, itu deh. Apa perlu diubah? Besar kecilnya aja. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan teks lagi dengan tulisan skala. Kita change simbol, kita ubah Times New Roman. Kita ubah fontnya menjadi 12. Kita tidak usah kita buat, kemudian kita style reference, kita edit simbol. Kita kemas, kita klik halo, kita oke, kita apply, kita oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat ulang yang skala batang. Yang sebelumnya kita hapus. Kita masuk ke insert, kita ke scale bar, kita klik yang alternatif scale bar 2, kita ke properties. Kemudian kita ubah menjadi 7. Number division kita ubah number subdivisionnya menjadi 0. Kemudian when decision-nya kita ganti adjust division and division value. Kemudian division unitnya kita ubah menjadi kilometer. Terus labelnya kita ubah menjadi km. Terus kita masuk ke nantinya kita ubah division value-nya sesuaikan dengan masing-masing skala. Karena skala saya 80.000, kita ubah menjadi 0,8. Dan kita apply, kita klik OK, kita OK. Seperti ini. Bisa disesuaikan jika dirasa terlalu besar ataupun terlalu kecil. Oke. Selanjutnya kita buat lagi garis, kita copy garis yang di atas untuk membuat garis yang di bawah. Biar lebih mudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat nama pembuat peta dengan cara kita kopas lagi yang di atasnya biar lebih mudah. Kita copy paste. Seperti ini. Kita ubah tulisannya menjadi disusun oleh titik 2. Jangan apply, kemudian kita oke. Seperti ini. Terus kita salin lagi teksnya seperti ini. Kita ubah, kita buat menjadi nama, enter, name, garis miring, peluk, bulu. Kemudian kita apply, kita oke. Oke, jika sudah, selanjutnya kita salin lagi garisnya. Setelah ini kita salin lagi teksnya. Kita buat tuliskan keterangan untuk membuat format keterangan. Keterangan, titik 2. Kemudian kita oke. Nah, untuk keterangan ini kita untuk membuat keterangan kita masih ke insert, kita klik legend, kita next. Kemudian legend titelnya kita ubah menjadi keterangan. Kemudian kita ubah size-nya menjadi jual. Kemudian kita next, kita ubah fontnya jangan lupa menjadi Times New Roman. Kita next, next. Nah, udah seperti ini. Nah, jika udah seperti ini kita tinggal ngurutin ini ke keterangannya sesuai dengan abjad masing-masing. Oke. Jika udah seperti ini, kemudian kita masukin juga yang kelas KB-nya dengan cara kita copy paste. Kita taruh di sini. Kita ungroup. Jika sudah, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Ukurannya kita ubah jadi 12, kita edit simbol, marks, kita haru. Oke, apply, oke. Ya udah, selanjutnya kita tambahkan juga persentasenya, yaitu jika sangat tinggi maka dia lebih dari 33. Kemudian kita apply, kita klik oke. Seperti ini. Kemudian kita salin lagi garisnya, kita pindahkan ke bawah. Kita buat teks lagi namanya keterangan. Kita salin dari yang keterangan di atasnya. Kita ubah menjadi sumber. Kemudian kita oke.
Kita tul kita tuliskan sumbernya, yaitu laboratorium Center Beta RBI lembar. Nah, jika udah kita buat lagi garisnya, kita buat lagi judul, kita salin lagi dengan judul sistem koordinat peta. Kemudian kita oke, kita salin yang ini, kemudian kita ubah menjadi proyeksi dua transverse transverse transfer mekator. Kemudian sistem grid, universal transverse mekator. Kemudian zona WGS 1984 UTM zone 49S. Lalu Kemudian kita klik OK. Jika sudah, selanjutnya Garis. setelah rapi seperti ini, kita salin lagi garis yang sebelumnya sebagai pembatas pada inset ini. Kemudian kita salin format ketikannya, kita ganti tulisan menjadi inset. Kemudian apply, kemudian kita klik OK. Kita taruh di ujung kiri atas. Sudah. Kemudian kita buat garis bantu untuk membuat insetnya agar tertampak lebih rapi. Nah, setelah jadi garis bantunya seperti ini, kita buat kotak lagi dengan cara klik pada rectangle, kita pasin pada ujung kiri atas garis bantu, kita paskan ujung kiri bawah. Seperti ini, kemudian kita dua kali klik kiri, kita pilih fill colornya menjadi no color, pattern colornya kita pilih hitam, kemudian kita apply, kita oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grid pada inset ini. Caranya kita klik dulu pada peta inset, kita klik kanan, kita klik properties, terus kita masuk grid, kita klik new grid, kita pilih yang measure grid, kemudian kita next, terus next. Oh ya, kita cek yang tick mark and label, kemudian kita ganti warnanya dulu Ya, menjadi warna merah, kemudian kita size-nya kita kecilin jadi 5, kita oke, kita next, finish. Kemudian kita masuk ke properties, kita X, kita masuk label, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, terus fontnya 8 atau 5, 8. Kemudian kita masuk ke additional properties, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, fontnya ubah menjadi 7 atau 8, terserah. Kita masuk ke number format, kita ubah angkanya menjadi 0. Jadi kita oke, kita apply, oke, kita apply, kita oke. Seperti inilah grid yang sudah terbentuk. Selanjutnya kita lengkapi gridnya itu dengan UTM atau dengan MT dan juga MU. Setelah kita tulis MT dan MU pada grid inset, selanjutnya kita akan membuat penanda di mana lokasi penelitian kita itu ada di sini dengan cara kita masuk ke teks, kita pilih yang bagian callout, kita pencet sekali di penelitian kita. Sabar. Ini kita delete dulu. Kita pakai callout, kita tahan, kita tarik ke kanan. Kita beri nama lokasi penelitian seperti ini. Dan kita thanks simbol, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian kita masuk edit simbol, kita kemas, kita klik halo, kemudian kita oke, apply, kita oke. Seperti inilah. Jika sudah jadi, maka selesai sudah acara kali ini. Sekian yang dapat. Selanjutnya kita save dulu. Kita masuk ke file. Save as atau export. Kita klik save as. Kita masukin di file yang sudah kita ini. Kita kasih nama acara 5 fix dalam bentuk mxd. Oke, save. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.